Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan ini nanti ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dapat dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Penyebut itu berada di bawah, yang berada di atas itu adalah pembilang. Jadi kalau yang di bawahnya atau penyebutnya sudah sama, maka bisa dilakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, bagaimana jika belum sama? Nah, jika belum sama, maka kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contoh, 1/4 tambah 2/4 sama dengan. Perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya di situ sudah sama-sama 4. 1/4 tambah 2/4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi, hasilnya menjadi 1 tambah 2/4. 1 tambah 2/4 jadi sama dengan 3/4. Nah, itu dia kalau penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Misalnya 1/2 tambah 2/5, ya kan? Yang pertama 2, yang kedua 5, berbeda kan? Nah, jadi jika penyebutnya berbeda, ya, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, di waktu SD kalian sudah pernah mencari KPK, bukan? Jadi kita harus mencari kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 5. Seperti ini dia. Kelipatan dari 2 itu 2, 4. Maksudnya kelipatan 2 berarti jadi tambah-tambah 2. Kelipatan 5 berarti tambah-tambah 5. Nah, setelah kita lihat kelipatan 2 dan 5, maka lihat dia persekutuan terkecil atau bilangan yang sama yang paling kecil antara 2 dan 5. Bisa dilihat di situ angka 10. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka diperoleh penyebutnya itu adalah 10. Kemudian setelah kita memperoleh penyebutnya sama dengan 10, maka kita cari pengali dari 2 supaya menjadi 10 adalah berapa? Adalah 5. 2 kali berapa supaya 10? Seperti itu dia. 2 kali 5. Kemudian pengali 5 juga. 5 kali berapa supaya 10? 5 kali 2. Nah, jadi diperoleh di situ. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Atau jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Gitu dia. Jadi diperoleh 1 kali 5 per 2 kali 5 tambah 2 kali 2 per 5 kali 2. Ya. Jadi diperoleh hasilnya 1 kali 5, 5 ya kan. 2 kali 5, 10. Tambah 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Diperoleh penyebutnya sudah sama, bukan? Sama kan? Sama-sama 10. Jika sudah sama, maka langsung menjumlahkan pembilangnya. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya sama dengan 9/4. Oke. Nah, kemudian selanjutnya contoh pengurangan. Misalnya 5/7 kurang 2/7. Perhatikan penyebutnya. Sudah sama kan? Sama-sama 7. Kalau sudah sama, maka langsung kurangkan pembilangnya. Ya, kalau sudah sama, maka langsung kurangkan pembilangnya. Jadi 5 kurang 2/7. Pembilangnya 5 kurang 2 sama dengan 3/7. Itu kalau sama penyebutnya. Jika penyebutnya tidak sama, bagaimana? Nah, contohnya ini, 1/2 kurang 2/5. Perhatikan penyebutnya tidak sama, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Nah, kita cari dulu KPK dari 2 dan 5.
Tadi KPK 2 dan 5 adalah 10. Maka hasilnya adalah 1 kali 5 per 2 kali 5 kurang 2 kali 2 per 5 kali 2. Ingat, jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Sudah, jika penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Jadi diperoleh hasilnya 5 per 10 kurang 4 per 10. Nah, jika seperti ini bentuknya, maka lihat penyebutnya sudah sama apa belum? Sudah sama. Jika sudah sama, maka langsung kurangkan pembilangnya. 5 kurang 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 per 10. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk campuran. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, pecahan campuran bisa dijumlahkan atau dikurangkan tanpa mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi langsung bisa dikerjakan, nggak usah diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Bentuknya seperti apa? Bentuk pecahan campuran adalah seperti ini. 1, 2 per 5 itu merupakan pecahan campuran. Itu dia. Ya, contoh. 5 1 per 6 tambah 3 1 per 4 sama dengan berapa? Perhatikan, ingat ya, kalau penjumlahan itu pembilangnya harus sama. Ini penyebutnya harus sama ya, penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya 6 dan 4, berarti berbeda ya. Nah, jika berbeda, maka kita harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 6. Nah, kelipatan 4 itu dia 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Kita cari kelipatannya yang terkecil adalah 12. Maka KPK 4 dan 6 adalah 12. Jadi diperoleh nanti penyebutnya itu sama dengan 12. Jadi penyelesaian tadi dapat dilakukan seperti ini. 5 tambah 3. 5 1 per 6 tambah 3 1 per 4 itu dijumlahkan 5 tambah 3 terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan pecahannya tadi ada 1 per 6 tambah 1 per 4, jadi 5 tambah 3 tambah 1 kali 2 per 6 kali 2 itu dari mana? Nah, tadi kan diperoleh KPK dari 4 dan 6 adalah 12. 6 kali berapa supaya 12? 6 kali 2 atau 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, jadi jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Jadi 1 kali 2 per 6 kali 2 tambah 1 kali 3 itu dari mana? Kali 3 itu berasal dari 4 kali 3 karena 12 bagi 4 sama dengan 3 atau 4 kali berapa supaya 12? 4 kali 3. Nah, ketika penyebut dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi 1 kali 3 per 4 kali 3. Maka diperoleh hasilnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Tambah 1 kali 2 sama dengan 2, ya kan? 6 kali 2 sama dengan 12. Tambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 4 kali 3 sama dengan 12. Maka diperoleh, perhatikan di situ penyebutnya sudah sama, ya kan? Sama-sama 12. Kalau penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa dijumlahkan pembilangnya. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Maka diperoleh hasilnya 8, 5 per 12. Gitu dia. Jadi kalau dalam penjumlahan mau pengurangan, pecahan campuran itu tidak usah diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Langsung jumlahkan aja dengan cara yang Ibu jelaskan tadi. Nah, itu kalau contoh penjumlahan. Bagaimana jika dia contoh pengurangan? Itu dia ya, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 6 kali 2, 12, 4 kali 3, 12. Biar kelihatan dia. Nah, contoh pengurangan. Contoh pengurangan misalnya 5 1 per 6. Perhatikan penyebutnya juga berbeda.
4 dan 6. Kalau berbeda, maka harus kita cari dulu siapa? Harus kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Nah, tadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi diperoleh seperti ini dia. Kalau tadi 5 tambah 3 ya kan, karena itu penjumlahan. Sekarang 5 kurang 3, dikurangkan dia. Kemudian tambah 1/4. 1/4 itu adalah pecahan biasanya dari 5 1/4 kurang 1/6 ya kan. Jadi sama dengan 5 kurang 3 tambah. Kenapa 1 kali 3? Karena penyebutnya dikali 3. 4 kali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi diperoleh 5 kurang 3 sama dengan 2 tambah 1 kali 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12 kurang 1 kali 2 sama dengan 2 per 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, ini dia Ibu lingkari. 1 kali 3 yang merah dengan yang merah ya kan. Hijau dengan hijau, biru dengan biru, hitam dengan hitam supaya nampak. Jadi kalau perhatikan penyebutnya 3/12 kurang 2/12, mereka sudah memiliki penyebut yang sama. Kalau sudah memiliki penyebut yang sama, berarti bisa langsung dikurangkan pembilangnya. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi 1/12. Hasil akhirnya adalah 2/2, 1/12. Itu dia. Itu kalau pengurangan. Nah, jadi kalau penjumlahan dia jumlahkan, tapi kalau pengurangan dia dikurangkan. Kemudian selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian dan pembagian pecahan ini, operasi perkalian dan pembagian pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi artinya bahwa jika masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Gitu dia ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian bisa dikerjakan ketika dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa itu 1/2 gitu. Tapi ketika dalam bentuk pecahan campuran, itu nggak bisa diselesaikan. Jadi harus diubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Nah, untuk perkalian, A per B kali C per D itu sama dengan ya A kali C per B kali D. Nah, ini alurnya. A kali C per B kali D. Contoh, 6/12 kali 1/4. 6/12 kali 1/4 sama dengan. Berarti hasilnya adalah menjadi 6 kali 1 ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali 1 per 12 kali 4 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6 per 12 kali 4 sama dengan 48. 6/48 ternyata masih bisa disederhanakan ya kan. Jadi 1/8 mereka sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 sama dengan 1, 48 bagi 6 sama dengan 8. Jadi hasil yang paling sederhana adalah 1/8. Kemudian selanjutnya adalah pembagian. Pembagian ini bentuknya A per B bagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Ada nggak yang berbeda di situ? Ya, jadi kalau pembagiannya tadi C per D, maka diubah ke kali jadi D per C. D-nya jadi di atas, C jadi di bawah. Gitu dia kalau pembagian. Perhatikan alurnya. A kali D kali C. Kalau perkalian tadi A kali C ya. A kali C per B kali D. Kalau di pembagian bentuknya A per B bagi C per D, maka hasilnya jadi A kali D per B kali C. Gitu dia. Jadi diubah posisi D ke atas, C ke bawah. Contoh, 3/5 bagi 6/5. Jadi diselesaikan dengan cara seperti ini. 3/5 kali 5/6 ya, 5/6. Tadi 5 berada di bawah, 6 berada di atas. Ya kan? Jadi diubah ke perkalian jadi 5/6 sama dengan kalau sudah seperti ini, kalau sudah dalam bentuk perkalian,
maka langsung kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 3 kali 5 per 5 kali 6 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, 15 per 30 ternyata masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 15. Jadi 1/2. 15 bagi 15 sama dengan 1, 30 bagi 15 sama dengan 2. Oke, nah bagaimana jika menyelesaikan perkalian dan pembagian pecahan campuran? Cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa seperti ini dia. A B per C sama dengan A kali C, perhatikan ya, A kali C tambah B. A kali C tambah B, lihat. A kali C tambah B per C. Seperti itu dia untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, 3 1/4 sama dengan, pertama kita kalikan dulu 3 kali 4 atau 4 kali 3 sama ya. 4 kali 3 sama dengan 12. A kali C tadi ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian tambah B, berarti tambah 1. Hasilnya tadi ditambah dengan 1. Jadi 12 tambah 1 sama dengan 13. Jadi 13 per C. C-nya siapa? 4. Berarti hasilnya adalah 13 per 4. Ingat ya, penyebutnya tetap sama, tetap 4. Gitu dia cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Perhatikan ya. Pertama, kalikan dulu ke penyebutnya, kemudian hasilnya ditambahkan ke pembilangnya. Itu dia cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk perkalian dan pembagian pecahan campuran. Contoh untuk perkalian, 1/6 kali 2/4 sama dengan. Nah, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Tadi cara mengubahnya A kali C, berarti 1 kali 6 berapa? 6 ya. 6 tambah 1 tambah pembilangnya di situ 1. Jadi 1 kali 6 tambah 1. 1 kali 6 berapa? 6 tambah 1 7. Jadi 7 per 6 kali 2/4. 2 kali 4 tambah 1 ya. 2 kali 4 berapa? 8 tambah 1 9. Jadi 9 per 4. Ingat ya, penyebutnya tetap sama. Nah, kalau sudah seperti ini, nah yang 9 tadi dan dengan yang 6 ternyata itu masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 9 itu dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi diperoleh 7 kali 3 sama dengan 21. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 21 per 8 ternyata masih bisa disederhanakan. Jadi dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 25 per 8. Ya, kalau 21 per 8 itu diubah ke pecahan campuran jadi 25 per 8. Nah, kemudian contoh ke dalam pembagian. Di situ bagi 3/4. Ini masih pecahan campuran ya. Jadi harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ayo, 5 per 6 diubah ke dalam pecahan biasa. Jadi 5 kali 6 tambah 5. 5 kali 6 30 tambah 5 35 per 6 bagi 3/4. Jadi 3 kali 4 tambah 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13 per 4. Ingat ya, penyebutnya tetap sama. Sama dengan kalau sudah seperti ini kan masih pembagian, berarti harus kita ubah dulu ke dalam perkalian. Jadi 35 per 6 kali 4 per 13. Kita ubah posisinya ya. Tadi 13 berada di atas, sekarang berada di bawah. Nah, kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka langsung selesaikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi diperoleh supaya lebih sederhana, maka sama seperti tadi. Harus kita bagikan dulu siapa yang bisa disederhanakan. Nah, kalau di sini yang bisa disederhanakan adalah 4 dan 6. Sama-sama dibagi
2, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jadi diperoleh 35 kali 2 sama dengan 70, 3 kali 13 sama dengan 39. Nah, 70 per 39 itu ada bentuk sederhananya dalam bentuk pecahan campuran. Adalah 1. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham.